Kali ini kita akan coba membahas seputar budidaya melon sistem Machida ya. Kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Bagaimana sih perawatan budidaya melon sistem Machida ya, menangani hama, penyakit dan lainnya. Kebetulan usia golden melon yang kita tanam di sistem Machida ini sekitar 18 HST ya. Ini semua rata ya, perbandingannya bisa dilihat lah ya. Kalau di sistem Machida ini tanamannya sudah setinggi ini ya, begitu juga sama dengan yang ini ya. Nah, di sistem ember juga perkembangan dan pertumbuhannya luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba atau yang senang dengan budidaya melon ya, disarankan ya bagi yang kesibukan. Nah, pastinya ini yang sibuk ya. Yang sibuk itu disarankan menggunakan sistem Machida. Kenapa menggunakan sistem Machida? Yang pertama, ya, yang pasti dalam budidaya melon itu pengairan itu penting, ya. Dengan adanya sistem Machida ini atau hidroponik sistem Machida, ya, artinya secara pengairan tersendiri itu sudah pasti pengairannya aman lah ya, karena sistemnya hidroponik seperti itu. Yang kedua, kelebihannya adalah sistem Machida ini tidak terlalu kita fokuskan di pruning. Karena kenapa? Karena kita akan coba merambatkan sebanyak mungkin batang dan akar dari si tanaman melon ya. Jadi bedanya kalau di sistem yang seperti ini ya, atau di media tanah, itu karena kita fokuskan cuman hanya satu buah, karena media yang sangat kecil ya, dan akarnya juga tumbuh terbatas, maka dari itu ini harus di pruning ya. Kalau bagian sistem Machida itu kita biarkan merambat, hanya kita fokuskan nanti kita akan atur rambatannya sampai ke atas seperti ini ya. Yang ketiga, buahnya bisa kita kontrol sebanyak mungkin ya. Hanya saja untuk sistem Machida nanti kita perlu waktu untuk polinasi ya. Tapi kan waktunya hanya di subuh saja, pagi hari gitu. Jadi buat teman-teman yang sibuk bekerja, sibuk tidak ada waktu luang untuk merawat tanaman, ya disarankan yang ingin berbudidaya melon itu disarankan menggunakan sistem Machida. Nah, bagi teman-teman yang mau dibuatkan atau memesan sistem Machida ini bisa kontak ke nomor 0813 883 4554. Insya Allah kita akan coba rakitkan seperti ini ya, satu paket minimal 4. Satu paket itu isinya 4 titik ya seperti ini, atau mau dibuatkan sebanyak sana ya, itu juga bisa. Jadi buat nanti Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ada greenhouse atau di rooftop rumah yang ingin mencoba budidaya sistem Machida, itu bisa kontak kami seperti itu. Insya Allah ini sudah kuat, sudah awet ya. Ini kita juga sudah hampir beberapa tahun, tapi kondisinya masih mantap. Nanti kita buatkan kaki-kakinya dengan baja ringan. Nah, kita perawatan dalam menangani hama dan penyakit ya pada sistem Machida ini sebenarnya karena kita posisi ada di dalam greenhouse ya, itu satu kelebihannya adalah kutu-kutuan tidak terlalu banyak ya. Cuman memang kendala di sini adalah oteng-oteng. Karena kita kebetulan dekat dengan kolam ikan, jadi memang kita tidak semprotkan pestisida ya. Sebenarnya dalam konteks budidaya melon itu ya kita tetap semprotkan insektisida atau fungisida. Tapi karena kami berdekatan dengan kolam ikan, jadi kita tidak semprotkan pestisida dan fungisida. Sehingga ya kita biarkan saja. Sebenarnya ini jangan ditiru ya. Kalau misalkan memang di daerah Bapak Ibu atau di tempat teman-teman semua itu banyak kutu-kutuan atau apapun itu, ya harusnya disemprot ya, harusnya. Tapi karena kami percaya dengan golden melon yang kita tanam ini kebetulan dari produknya Panah Merah ya, itu Golden Alisa yang kita tanam ya, kita sudah tahu lah, karena sudah lebih dari puluhan kali kita nanam jenis ini, jadi kita paham
penanganan Golden Alisa tanpa kita gunakan pestisida ya. Seperti itu. Karena sistem Machida ini ya secara perkembangan tanaman dan daun itu sangat lebat sekali ya. Jadi walaupun bagian ini nanti digerogoti apa namanya, oteng-oteng ya atau kutu-kutuan, insya Allah masih banyak daun yang lainnya. Jadi tidak mengganggu fotosintesis dari si tanaman melon itu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar yang video yang kita posting bagaimana penanganannya, yaitu kita tidak lakukan apapun, yang kita hanya modal keyakinan ya bahwa di sini sudah aman ya. Walaupun memang kutu-kutuannya di usia 30 HST itu sudah banyak ya Bang Leman ya. Kita juga nih contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Banyak sekali tanaman kita juga yang terkena oteng-oteng ya, dimakan oleh oteng-oteng atau kutu kebul. Nah, misalkan seperti ini. Ini bolong salah satunya dimakan oleh oteng-oteng. Seperti itu. Jadi ini kita biarkan saja, mudah-mudahan sih aman ya. Tidak ada kendala atau apapun. Nah, ini juga sama ya. Ini oteng-oteng ya? Ya, tuh, terbang-terbangan banyak sekali sebenarnya ya. Ya paling caranya kita tangkap manual saja. Yang pasti sih mudah-mudahan sih tidak merusak ya. Kalau oteng-oteng itu lebih ke menggerogoti daun ya. Tapi virus Gemini, kutu kebul, mudah-mudahan sih kutu kebul tidak terlalu ada ya. Tetap, oh ini nih. Nah seperti ini. Ini keriting ya nanti jadinya. Ini kena kutu kebul ya. Seperti itu ya. Karena kita mau coba treatmentnya tidak menggunakan pestisida ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan sih ekosistemnya bisa terjaga ya. Dan pastinya semuanya bisa aman. Seperti itu. Terus untuk rawatan di usia 18 HST juga kita yang pasti nutrisi ya. Nutrisinya itu harus kita kontrol selalu ya, jangan sampai nanti nutrisinya rendah. Biasanya untuk usia seperti ini kita mulai dari 1000 ppm ya. Nanti dicek lagi perkembangannya sampai mulai dinaikkan 1200 sampai maksimal di 2000 ppm ya. Biasanya kita dimaksimalkan di 2000 ppm. Insya Allah nanti buat teman-teman juga yang bingung mau nutrisinya bagaimana, itu bisa nanti kontak ke nomor kami ya. Nanti kita coba buatkan untuk nutrisi yang cocok untuk tanaman melon ya. Kita atau teman-teman juga bisa nyari di marketplace yang lainnya, banyak juga ya. Tapi yang maksimal ya mungkin belum diuji coba atau apapun itu ya, boleh nanti kontak ke nomor kami ya. Kita juga ada nutrisi bagi teman-teman yang kebingungan mau seperti apa nutrisinya, boleh nanti kita racikan nutrisi untuk AB mix melon. Jadi kita tidak menggunakan masa vegetatif generatif ya. Kita hanya satu saja yang kita gunakan, satu jenis AB mix ya. Jadi nanti sampai panen pun dia akan seperti ini ya. Video itunya ada di video kita sebelumnya, itu bisa dilihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah ya, minimal lebih dari 5 buah lah kita ini. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang berbudidaya melon. Ya, walaupun mau menggunakan media apapun, yang penting adalah tanaman sehat dan buahnya maksimal ya. Mungkin juga banyak yang sudah berbudidaya sistem Machida ya. Mudah-mudahan kita pastinya tetap semangat ya. Kita terus bereksplorasi, berinovasi bagaimana sih cara menanam melon yang baik dan benar, dan juga pastinya buahnya bisa maksimal. Yang paling riskan adalah bagaimana menangani hama dan penyakitnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ummah Tani Agriculture supaya kami bisa terus berbagi pengalaman, berbagi informasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Yang pasti kita akan selalu berbagi apa yang ada di Ummah Tani. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.